fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'i wa ruhu dalilul li qalbi wa hayrati wa ya rabbi mati nawwir bihi qalbi wa sam'i wa qalbi wa zahir alayya hidhu summa darsahu bijagin nabiyil hamdi umma sahabati. Dipimpin terusnya 55. Ikhram. Iku sittata asyara. 16. Iku antaqa'a. Iku antaqa'a halatul qiyami. Tumiba Yanta tumiba apa takbiratul ihrami halatal qiyami dalam tingkah ngadeg fil fardi ing dalam fardu wa antakuna dan nyanto ono apa takbir dan nyanto ono apa takbiratul ihram iku bil arabiyati kelawan bahasa Arab. wa antakuna dan nyanto ono apa takbiratul ihram iku bilafzi kelawan lafaz al-jalalati jalalah wa wa alla yazida ora nambahi sapa wong wawan sakinatan wong ing wau kang mati au mutaharrikatan utawa kang urip bainal kalimataini ing dalam antarane kalimat loro wa alla yazida lan yen ora nambahi sapa wa qabil jalalati wau ing dalam sedurunge lafaz wa ayyusmi'a nafsahu lan nyanto bahwa nafsahu hawa ing al-ma'mumi an takbiratil imam takbiratul imami saking takbiratul imam Syarat takbir ada berapa? 16.
Satu. Ketika sudah berdiri pada sholat fardu. Nah, takbirnya pas berdiri. Kalau kamu sholat fardu habis pujian kan duduk dulu itu. Jangan duduk Allah terus berdiri, enggak. Berdiri dulu terus takbir. Atau bahasa Jawa, Allah Maha Besar, Allah Maha Gedang, Allah gede tenan. Oleh harus pakai bahasa Arab. Terus yang ketiga, ya Allahu Akbar itu nggak boleh pakai Allahu Rahman, Allahu Somad, boleh Allahu Jabbar, Allahu Salam, nggak boleh. Yang keempat, Takbir harus pakai lafaz akbar. nah Allah, jalalah tadi Allah, terus gandengannya, lafadznya itu ya Allah itu, ya Akbar. Gak boleh digandeng Allah, gandeng sifat Allah yang lainnya. Allahul Azim. Takbiratul Ihram berarti takbir yang pertama, Allah Akbar. Takbir adzan, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh. Itu tidak boleh lebih dari 7 harokat. 7 alif berarti 14 harokat. Ya, Allahu Akbar. Tapi kalau untuk adzan itu nggak boleh lebih Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, baru setelah itu boleh panjang. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu 7 alif ya. Tapi kalau lebih dari 7 alif itu sudah bid'ah sayi'ah ini. Ya, batasnya 7 alif. Sama halnya dengan takbiratul ihram itu juga nggak boleh lebih dari 7 alif. Nggak boleh Allahu Akbar. Boleh. 7 alif itu berarti 7 ketukan. 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai 14. Tuh. Berarti yang boleh panjang hanya takbiratul ihram, takbir intikal sama sama lafat adzan selain yang Allahu Akbar. Berarti asyhadu alla ilaha illallah. Terus yang keenam, ketujuh, tidak boleh memanjangkan lafaz akbar. Tidak boleh memanjangkan baknya lafat akbar. Berarti bagaimana bunyinya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini ngantuk paling itu. Boleh. Terus mentasid baknya akbar. Berarti bunyinya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, biasanya orang Jawa itu, orang desa-desa itu kan biasanya bahasanya itu agak-agak culun. Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. Nah, bar, nggak boleh hu akbar. Itu ada tasydidnya itu, hu akbar. Tujuannya itu sebenarnya mau memfasihkan kaf, tapi malah mentasydid baknya. Hu akbar, hu akbar. Nah, mau fasih kafnya malah jadinya baknya ketasydid. Akbar. Pada sama halnya dengan alhamdulillahil alamin. Nah, itu Allahu Akbar. Nah, Allahu
Allah bisa itu yang mati. Allahu akbar itu yang mati. Kalau hidup berarti Allahu akbar. Nah, boleh. Allahu akbar. Boleh. Terus yang ke-10 Boleh menambah wawu sebelum lafaz jalalah. berarti wallahu akbar. Nggak boleh. 11 Tidak boleh berhenti antara lafaz Allah dan akbar dengan berhenti yang lama. nggak dan boleh. Berarti Allah akbar. Nggak boleh. Allahu akbar. Nggak boleh. Harus langsung Allahu akbar. Yang ke-12 seluruh huruf takbiratul ihram harus bisa didengar oleh dirinya sendiri. nah ini perlu perhatikan, banyak yang keliru ini ya. Harus dengar kupingnya, berarti keras Allah. Walaupun sholat sendiri, walaupun makmum itu dengar sendiri. Kuping dengar sendiri bagaimana? Minimal ini loh, Allahu akbar. Nah itu ya, jangan cuma mulutnya aja, kupingnya nggak dengar. Minimal kupingnya dengar. Semua bacaan sholat minimal kupingnya dengar. Makanya kalau ada orang baca Fatihah agak sedikit keras, yaitu dimaklumi, karena memang dia berusaha untuk mendengarkan kupingnya sendiri. Apalagi kalau kupingnya kopoken, nah dia harus lebih keras itu. Tapi tidak harus seperti itu. Yang penting ketika dalam keadaan dia itu bisa dengar, walaupun di tempat yang ramai, maka tidak harus lebih keras. Contoh kamu sholat di pasar, itu kan ramai. Nah itu nggak harus lebih keras supaya kupingnya dengar. Pokoknya dimisalkan kamu tempatnya nah itu udah dengar, maka nanti di pasar ya seperti itu ya, itu batasannya. Nggak harus di pasar harus lebih keras. Terus selanjutnya Harus sudah masuk waktunya sholat apabila mengerjakan sholat berwaktu. nah, sholat duhur ya harus pas masuk duhur. Terus yang 13 14 Lakukan takbiratul ihram ketika menghadap kiblat. nah sama ini menghadap kiblat. 15 Boleh berusaha atau mengubah huruf dari huruf-huruf. nggak boleh. Contohnya mengganti hamzah akbar dengan wawu, berarti Allahu akbar, akbar, nggak boleh ya. Terus 16 Mengakhirkan takbiratul ihram makmum dari takbiratul nah ini ihram. yang perhatikan ini, kalian sering melaksanakan ini. Imam itu harus takbirnya udah selesai kamu takbir, nggak boleh serempak, apalagi terawih ini rawan terjadi ya. Baru Allah kamu langsung ikut Allah, nggak boleh. Harus imam selesai dulu Allahu akbar, nah kamu baru ikut Allahu akbar. Nggak serempaan nggak boleh, terus mendahului juga nggak boleh ya. Harus terakhir, harus mengakhirkan diri dari takbiratul ihramnya imam, nggak boleh serempak. Kalau serempak dalam bagian takbir maka tidak sah. Falau qoronahu fi juz'in minha lam tasya al-qudwah walatan akitus, jamaahnya sholatnya juga batal kalau diteruskan dalam seperti itu ya. Kalau tahu dia itu batal sholatnya kalau diteruskan, berarti dia bermain-main dengan sholat, tambah dosa malahan. Kalau tadi sholatnya batal, dia tidak tahu. Kalau dia tahu kok diteruskan, maka itu sholatnya batal dan dosa karena bermain-main dalam ibadah. Ini sering-sering terjadi nih ya. Diperhatikan, imam harus selesai dulu menyelesaikan takbirnya, baru makmum mengikuti. Nah ini akhir Putri gantian. Di sini nanti kita khataman doa. Ayo tesnya Surutul Fatihati. Bismillahirrahmanirrahim.
utawi iki ku fasal syurutul Fatihati utawi pira-pira syarat Fatihah Iku asyratul iku 10 siji iku at-tartibu runtut wal muwalatu wal muwalatu lan nuli wa mura'atu lan pira-pira huruf wa mura'atu lan nusofi hurufiha Fatihah wala kusiratan wala manasilu yaksidu kang nejo sapa wong yasidu biha pihak lawan kosiro lawan kosiro kot al qiraati ing wa qira'atu lan maca saben-saben kulli ayatiha ayati Fatihah ayat-ayat Fatihah wa minha itu setengah saking Fatihah lan iku setengah saking Fatihah basmalatu utawi basmalah basmalatu utawi basmalah wa'adamu lan ora onone wa adamu lan ora orone wa antakuna ana apa qiraah iku halatal qiyami kang ngadeg fil fardi Fil dalam fard. salat fardu wa ayuz wa ayyusmi'a dan yento aweh rumu sapa wong dan jantawe rumu sapa wong sawu ing awak dhewe ne wong al qiraata ing wong dengan huruf yang lain. al qira'ata ing wacakan ora wa alla yatakhalla wa alla yento ora nyela-nyelane sapa wong dan yento ora nyala Bahwa tanjur Arab wal khatah wal murad Zikru ajnabiyyu ing Fatihah apa zikir kang liya zikru ajnabiyyu ing Fatihah apa zikir kang liya. Perhatikan, ini penting ya, penting sekali untuk kalian ketahui masalah Fatihah ini ya. Masalah Fatihah ini perlu untuk diperhatikan karena ini sesuatu yang vital dalam sholat. Nah, dengarkan semuanya, jangan yang tidur. Bangun yang tidur, karena kalian nanti pasti akan menjadi imam ketika pulang di rumahnya masing-masing. Yang perempuan yang jadi imam untuk ibunya mungkin atau adiknya yang perempuan. Jadi karena sangat penting dalam urusan sholat, maka perlu untuk diketahui tentang syarat-syarat Fatihah ya. Nanti yang nggak paham tanyakan, ini harus paham semuanya karena ini yang kamu lakukan tiap hari seperti itu. Fatihah menentukan sah
salah, sholatnya sudah pasti tidak sah. Kalau tidak sah berarti dia masih punya tanggungan. Kalau masih punya tanggungan berarti dia harus qadha. Lah kalau dia sampai bertahun-tahun salah semua, ya qadha semua. Apa enggak? Saumpama dia itu enggak pernah mondok, enggak pernah belajar sampai bertahun-tahun. Mondoknya umur 25 tahun. Dari dia balik umur 15 sampai 25 sudah berapa tahun? 10 tahun. Fatihahnya salah semua ternyata. Nah, ganti semua 10 tahun. Apa enggak repot? Makanya memondok anak itu harus dari kecil. Jangan nunggu besar. Takutnya dia hukum Islam itu baru tahu setelah besar. Kalau hukum Islam tahu setelah besar, yang paling berat itu masalah sholat. Kalau puasa masih sedikit. Kalau sholat tiap hari, satu hari ada 5. Sholatnya nggak sah, dia tahunya umur 25, ya diganti semua itu. Karena dalam man aqomaha faqad aqomaddin. Siapa yang mendirikan sholat, kalau merobohkan sholat, merobohkan agama. Pokoknya sholat itu sesuatu yang paling vital lah. Sesuatu yang vital dalam sholat adalah Fatihah. Sebenarnya ada selain itu Fatihah, ada tahiyat, ada takbir, ada salam. Itu semua memang harus. Yang Fatihahnya tidak benar ikut kepada Fatihahnya orang yang Fatihahnya benar ikut kepada orang yang sholatnya Fatihah tidak benar, ikut tidak benar. Nah, kamu bacanya bagus ya, nanti Fatihahnya salah, ya sholatmu ikut nggak sah. Makanya supaya nggak kejadian, kalian memperbaiki diri sendiri dulu sebelum memperbaiki orang lain. Karena kemungkinan besar kalian pulang nanti akan jadi imam di tempat kalian masing-masing. Kalau jadi imam maka harus betul bacaan Fatihahnya. Kalau bacaan Fatihahnya tidak betul, nanti nanggung kesalahan. Banyak, semua ada 50, ada 30, ada 25 makmum. Bacaan Fatihahmu belepotan. Salah sini, salah sana. Sehingga menyebabkan sholatnya nggak sah. Satu masjid nggak sah semua itu. Nah, satu masjid nggak sah semua sebab siapa? Sebab kamu. Karena kamu imamnya. Loh, kamu nanggung tanggungan sholat banyak orang. Tiap hari seperti itu. Sampai kamu mati nggak mau diganti. Nah, bagaimana itu? Berapa orang yang kamu tanggung sholatnya? Apa nggak berat? Padahal sholat itu pertanyaan pertama nanti di hari kiamat. Sangat penting sekali masalah sholat. Ada berapa tadi syaratnya sholat? 10. Yang pertama tertib. Tertib itu berarti dari bismillah sampai waladhdallin harus urut, nggak boleh dibolak-balik. Bismillahnya di terakhir atau alhamdulillahirabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin, arrahmanirrahim. Bolak-balik nggak boleh, harus urut. Yang kedua berturut-turut. Berturut-turut itu berarti nggak boleh berhenti kecuali untuk mengambil nafas, kecuali ada sesuatu yang berfaedah berhubungan dengan sholat. Yang tidak sah begini: alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim. Gak sah itu sholatnya. Karena apa? Karena dia melebihi batas tarik nafas. Batas yang memisah antara satu ayat dengan ayat setelahnya itu hanya tarik nafas, kecuali ada sebab lain yang menyebabkan dia harus berhenti. Sebab lain seperti dia itu menjawab aminnya imam. Ketika imam baca Fatihah, kamu ikut baca Fatihah. Kamu belum selesai baca Fatihah, imam sudah waladhdallin. Nah, kamu juga disunahkan untuk amin.
Karena aminnya makmum besertaan dengan aminnya imam itu besertaan dengan aminnya malaikat. Maka mustajabah. Nah, karena dianjurkan, maka kamu boleh memutus itu pas kamu masih baca malin imam amin, imam waladolin amin. Nah, kamu kan aminnya kayak gitu. Nah, itu enggak memutus itu kalau seperti itu. Tapi kalau nanti tidak ada penyebab yang lain, contohnya itu kamu berhenti, sekiranya berhenti itu melebihi tahan nafas, menarik nafas, maka itu membatalkan sholat. Berarti yang sah bagaimana? Gini, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iya, nah itu untuk ambil nafas saja itu batasnya. Gak boleh lebih dari itu. Ya. Kalau nanti diselai-selai dengan zikir lain yang tidak ada hubungannya sholat, maka itu membatalkan bacaan, tidak membatalkan sholat ya, membatalkan bacaan. Sehingga bacaannya harus diulang dari awal. Ya, kalau jadi imam berarti bacaannya harus dari awal. Kalau jadi makmum ya sama saja. Ya, walaupun disela-selai dengan zikir, yang zikirnya itu pakai bahasa Arab, walaupun sedikit tidak boleh. Seperti apa? Seperti ada orang wahing, itu kan sunnah untuk menjawab. Sama kamu pas sholat, Bismillahirrahmanirrahim. Hajeng, temannya. Nah itu kamu jawab, Alhamdulillah atau Subhanallah. Nah itu bacaan sholatnya itu batal. Artinya harus diulang dari awal. Walaupun wa in sunnah kharijaha, walaupun menjawab hamdalah bagi orang yang wahing itu sunnah di luar sholat. Sama juga menjawab muadzin. Menjawab muadzin seperti ada adzan, Allahu Akbar, kamu sedang sholat sunnah atau sholat wajib lah, qadha. Nah itu pas Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu bacaannya batal, artinya harus diulang dari awal. Nggak boleh, karena nggak ada kaitan dengan sholat. Kalau diniati zikir tapi itu, ya kamu baca Allahu Akbar karena dia zikir. Kalau kamu niati jawab atau kamu jawabi orang yang wahing, maka juga batal sholatnya. Karena itu sama halnya dengan ngomong yang tidak ada orang salam, assalamualaikum, kamu itu boleh jawab, tapi diniati zikir. Tapi kalau kamu niati jawab, maka batal sholatnya. Pas kamu baca Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu batal Fatihahnya kalau kamu diniati zikir. Tapi kalau diniati jawab, maka batal sholatnya. Nomor 3 ini. Nomor 2. Ada yang tanyakan? Yang nomor 3. Jaga huruf-hurufnya. Huruf Fatihah itu ada 156 huruf. Ya. Ya ingat 100, kamu kalau nggak percaya dihitung sendiri. Dari bismillah, baknya, sin, mim, alif, lam, ha, dihitung semua itu. Ada berapa? Cobalah dihitung sendiri. Kalau di sini dituliskan 156. Ya, memasukkan huruf-huruf yang diulang-ulang. Seperti al itu kan banyak. Rotol ladina ada alnya. Waladolin ada alnya. Itu dimasukkan semua. Itu ada 156. Kalau kurang dari 156, berarti nanti sholatnya sholatnya batal. Fatihahnya batal. Kalau Fatihahnya batal, berarti harus ngulang dari bismillah. Kalau karena tidak membaca Fatihah. Ya. Tuh. Termasuk juga
menghilangkan alif pada lafadz maliki yaumiddin. Contoh, maliki yaumiddin. Nah, tuh, pendek manya. Maliki yaumid, mana ada alifnya kan? Itu. Termasuk juga menghilangkan tasdid, karena tasdid itu huruf yang didobel. Seumpama kamu Ar-Rahman, itu ada rok 2 itu di situ. Kamu kalau bacanya Ar-Rahmanir-Rahim atau ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu hilang tasdidnya. Itu masuk di syarat yang selanjutnya sebenarnya. Terus keempat, Menjaga tasdid. nah, menjaga tasdid. Iya, nggak boleh, harus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggak boleh tasdid-tasdidnya dihilangkan. Yang kedelapan, Tidak boleh diam lama-lama. nggak boleh diam yang lama. Diam yang lama itu berarti harus nuli-nuli nih. Sebenarnya masih masuk yang sebelumnya tadi. Harus nyambung. Ya. Tidak boleh diam yang lama. Yang keenam, Tidak boleh diam sebentar dan maksud memotong bacaan Fatihah. nah, diam lama nggak boleh langsung batal. Kalau diam lama langsung batal. Diam lama ya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, 5 menit ngelamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu langsung. Walaupun kalau di sini dikatakan fa in wajada udrun kajalin aw sahwin aw nisyanin aw iyanin lam yadur. Oh, kecuali kalau ada udur. Udur itu seperti bodoh. Dia nggak hafal dia itu. Fatihah nggak hafal. Habis Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya Fatihah itu awalnya ya? Lupa atau bodoh. Atau dia itu menggeh-menggeh itu berarti terengah-engah. Mungkin dia habis lari kencang langsung sholat, mau ngejar jamaah. Ngejar jamaah lari-lari. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Karena itu udur, ya. Atau lupa. Ar-Rahmanirrahim. Terlalu banyak pikiran mungkin ya, belum kiriman atau sudah mikirkan rumah. Nah, ini Aska ini udah mikirkan rumah ini. Ya. Nah, ini Ar-Rahmanirrahim. Ngelamun. Apa tadi ya terusnya ya? Bingung dia. Mikir-mikir lama baru ketemu. Wah, Malik Yaumiddin. Itu enggak masalah karena ada udur. Ya. Kalau ada udur maka enggak masalah. Yang keenam, Membaca seluruh ayat-ayatnya dan sebagian dari yang keenam itu diam sebentar. Diam sebentar tapi menyengaja memutus. Diam sebentar mana? Ya, pokoknya sampai tarik nafas. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kamu niat, saya tak berhenti di sinilah. Nah, itu langsung batal Fatihahnya. Fatihahnya yang batal. Harus mengulang dari bismillah. Kalau sedikit maka diniati memutus itu yang membatalkan. Kalau tidak diniati memutus, maka nanti tidak membatalkan. Lah batasan sebentar atau lama itu kalau sebentar batasan tarikan nafas. Kalau melebihi batasan tarikan nafas maka itu namanya lama. Kalau lama maka otomatis batal kecuali ada udzur. Yang ketujuh, membaca seluruh ayat-ayatnya Fatihah termasuk ayat Fatihah adalah basmalah. Nah, ini kalau Imam Syafi'i bismillah termasuk daripada bagian Fatihah. Makanya kalau Imam Syafi'i kok nggak baca bismillah maka batal Fatihahnya. Sehingga kalau batal Fatihahnya kok tidak diulang terus sholatnya, maka nanti batal juga sholatnya. Termasuk juga makmuman kepada orang yang tidak membaca bismillah, seperti makmuman kepada orang Hanafi yang tidak disyaratkan membaca Fatihah. Maka nanti kalau tidak taklid kepada Imam Hanafi, maka nanti sholatnya Fatihah, sholatnya tidak sah. Harus taklid, pindah
Walaupun menurut madhab Syafi'i ada kaul yang kedua yang membolehkan makmuman. Tapi kaul yang kuat tetap tidak boleh makmuman kepada orang yang tidak membaca Fatihah. Ya. Jadi kalau ada golongan-golongan tertentu yang tidak membaca Fatihah, kita tidak boleh makmuman kepadanya. Kalaupun makmuman kepadanya, kita harus pindah madhab. Terus 8. Tidak boleh ada bacaan yang lain atau tidak tepat yang bisa merusak makna Fatihah. Nah ini diperhatikan, lahen itu yang bagaimana yang membatalkan. Apa cuman kurang fasih itu dikatakan lahen? Nah di sini dijelaskan tidak boleh lahen yang merusak makna. Jadi lahen itu menyacatkan bacaan. Yang sampai merusak makna itu ya nggak boleh. Kalau tidak kurang fasih itu masih sah. Cuman menurut satu keterangan itu makruh makmuman dengan tapi tidak merusak makna. Contohnya apa? Contohnya ya orang-orang Jawa zaman dulu itu kan mengucapkan ngain kan nggak bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pakai shin itu ya kurang pas lah, kurang menyebar, sya kurang gitu, cuman sya gitu aja. Atau kalau mengucapkan K yang nggak pas di tenggorokan tapi tidak berubah ke huruf yang lain, ya tidak berubah ke huruf yang lain, hanya kurang pas saja, maka itu nggak jadi masalah, cuman kurang baik saja atau makruh. Tapi kalau sampai merubah makna menyebabkan sah, artinya dia harus mengulang dari awal. Kalau tidak mengulang kok diteruskan sholatnya, maka sholatnya tidak sah. Lah lahen itu ada pengertian. Kamu tulis pengertian lahen. Nanti kalau di rumah ditanya, pasti ini sering, kamu kan belum pulang. Nanti kalau pulang pasti ditanya. Kamu kan kalau pulang gelarnya ustadz itu. Kecil ya ustadz kecil. Ya ustadz gitu aja. Kalau sudah tua ya Om itu pulang nanti langsung jadi Mbah Yai ya. Kalau ustadz